Police, we got a search warrant. LAPD, open up. Okay, everything is fine. We made a mistake. You motherfucker. Halo guys, apa kabar? Bertemu lagi bersama Ray Cinema. Kali ini kita akan mengulas sebuah film yang berjudul Training Day yang dirilis pada tahun 2001 yang banyak mengungkap sisi gelap polisi LAPD di Satuan Khusus Narkotika. Divisi ini adalah tempat di mana akhlak dan kejujuran dari seorang polisi benar-benar diuji. So, tanpa banyak bacot lagi, mari kita simak ulasannya. Film diawali di pagi hari dengan memperkenalkan seorang anggota Los Angeles Police Department atau disingkat LAPD yang bernama Jack Howe dan istrinya yang bernama Lisa. Jack baru saja mendapat promosi untuk bertugas di divisi narkotika yang merupakan divisi yang sangat diidam-idamkan oleh kebanyakan polisi. Tapi sebelum benar-benar diterima bekerja di divisi narkotika, Jack harus melewati tes yang dimentori langsung oleh atasannya dan sekaligus partnernya yang bernama Alonso. Coffee shop at 7th and Whitman. See you there at 10 o'clock. Pagi itu Jack menemui Alonso di sebuah kafe untuk menjalani tes hari pertamanya bekerja di divisi narkotika. Alonso adalah atasan Jack, seorang polisi senior yang telah bekerja selama 13 tahun di divisi narkotika dan telah memperoleh banyak penghargaan. Get in, it's unlocked. You're in the office, baby. Tak lama kemudian mereka pergi untuk menjalankan serangkaian tugas yang harus dilaksanakan pada hari itu. Hari itu adalah hari pelatihan untuk menilai apakah Jack pantas berada di divisi narkotika atau tidak. Today only to show me who and what you're made of. I will do anything you want me to do. Hingga sampai pada suatu tempat di mana mereka mengintai sebuah transaksi narkotika yang dilakukan oleh sekelompok remaja. Begitu mengetahui transaksi telah terjadi, Jack berinisiatif untuk menghubungi dan meminta backup polisi yang lain untuk menangkap dan menyergap kelompok remaja tersebut. Tapi dilarang oleh Alonso. Menurutnya, cukup mereka berdua saja yang menangkap remaja tersebut. Stay off of the rover. Run, baby, run. Tanpa menemui banyak kesulitan, Alonso berhasil mengejar dan memberhentikan mobil tersebut. Dan ternyata setelah digeledah, mereka hanyalah sekelompok remaja nakal pemakai narkoba. Dari tangan para remaja itu hanya didapati narkoba dalam jumlah kecil yang langsung diambil oleh Alonso yang kemudian mengancam para remaja itu untuk tidak terlibat lagi dalam transaksi narkoba. Lalu kemudian Alonso pergi meninggalkan kelompok remaja itu begitu saja. Thanks for your cooperation. Di tengah perjalanan, Alonso lalu membuka paket narkoba hasil tangkapannya dan mengatakan bahwa polisi narkotika yang baik harus mengetahui dan menyukai narkotika. Lalu kemudian dia langsung menyuruh Jack untuk mencicipi narkoba yang baru saja diambil dari kelompok remaja tadi. Sebagai polisi yang baik, Jack tentu saja tidak berani dan menolak perintah Alonso untuk mengisap narkoba. Karena setahunya, polisi akan dipecat apabila ketahuan memakai narkoba. Penolakan ini membuat Alonso marah dan dia mengancam Jack dengan menodongkan pistol ke kepala Jack dan meminta Jack untuk tidak usah lagi bekerja di divisi narkotika. Karena bagaimana bisa Jack bekerja di satuan narkotika jika Jack tidak mengerti tentang narkotika itu sendiri? Jesus Christ. Yeah, right. Once you in my division, get the fuck out my car. Go back to the valley, rookie. Ancaman itu berhasil membuat Jack mengikuti perintah Alonso untuk mengisap narkotika, dan tidak perlu waktu lama, Jack langsung teler dan ngefly akibat efek dari barang haram tersebut. Dalam keadaan sedang teler berat, Alonso baru mengatakan bahwa Jack telah mengisap PCP, yaitu narkotika golongan 1 yang sangat berbahaya, dan apabila dites urinnya, Jack pasti akan ketahuan telah mengisap narkoba. Turn. Dust. Oh shit. Man, I'm gonna get piss tested and I'm gonna get fired. Tak lama kemudian sampailah mereka di rumah salah satu informan sekaligus sahabat dari Alonso yang bernama Roger. Alonso bermaksud untuk mengenalkan Jack kepada Roger dan dari pembicaraan mereka, kelihatannya Roger ini memahami betul pekerjaan Alonso. Roger mendengar kabar bahwa Alonso sedang dicari oleh kelompok mafia Rusia dan Alonso menanggapinya dengan santai-santai saja. The Russians want your head. You know I got your back. I know that. Sesaat kemudian Alonso dan Jack kembali bertugas dan di tengah perjalanan Jack melihat seorang cewek yang sedang lagi mau diperkosa di sebuah gang. Jack lalu menyuruh Alonso untuk berhenti dan bergegas ke lokasi untuk menyelamatkan gadis tersebut. Hey! Hey! Police officer! Get away from the girl! Get away! Berbekal kemampuan bela diri seorang polisi, Jack menghajar pria tersebut dan terjadilah perkelahian 2 lawan 1. Jack akhirnya berhasil meringkus 2 kriminal tersebut dan menyelamatkan si gadis yang mengaku memiliki sepupu seorang anggota geng Hillside dan mengancam 2 penjahat itu.
Sementara itu, Alonso hanya memperhatikan saja dari jauh dan lalu dia menghampiri dan menggeledah pria itu dan mengambil uang dari saku para penjahat itu. Dan setelah diberi sedikit pelajaran, Alonso lalu lagi-lagi pergi meninggalkan pria itu begitu saja. Dan ketika akan kembali ke mobil, Jack melihat dompet dari si gadis tadi ketinggalan. Dia lalu mengambil dan menyimpannya. That girl's 14. Di tengah perjalanan, Jack lalu protes kepada Alonso yang selalu membebaskan para penjahat. Alonso pun lalu beralasan bahwa itu bukan tugas mereka sebagai polisi narkotika. Seharusnya, polisi narkotika mengejar bandar-bandar besar dan biarlah polisi-polisi biasa yang mengurus penjahat-penjahat kelas teri seperti remaja tadi. Men handle the garbage. We're professional anglers, okay? We go after the big fish. Lalu kemudian Jack dan Alonso berpura-pura ingin membeli narkoba dari seorang pengedar jalanan berkursi roda yang bernama Blue. Tetapi Blue yang mengetahui bahwa mereka itu adalah polisi, langsung kabur dengan memacu kursi rodanya. Jack berhasil mengejar dan menangkap Blue, dan setelah diinterogasi dan diancam dengan hukuman penjara, Blue lalu membocorkan bandarnya yang bernama Sandman. Nigga named Sam, man. That's all the fuck I know, man. Shit. Kevin Miller, aka Sandman. Yeah, I got it. Setelah mendapat informasi, Sandman ternyata mengendalikan peredaran narkoba dari dalam penjara. Jack dan Alonso lalu bergerak menuju rumah Sandman, sementara Alonso menggeledah dan mencari narkoba di kamar. Jack mengawasi istri dan anak Sandman. Sekilas Jack melihat Alonso mengambil dan menyimpan sesuatu ke dalam jaketnya. Setelah digeledah, mereka lalu pergi karena tidak menemukan narkoba di sana. Okay, everything is fine. We made a mistake. Istri Sandman yang curiga lalu menyadari bahwa Alonso telah mengambil uangnya dan seketika berteriak minta tolong kepada anak buahnya. Dan terjadilah adu tembak yang untungnya Jack dan Alonso berhasil kabur dari kejaran anggota gangster tersebut. Setelah lolos, Jack kembali protes kepada Alonso karena mengambil uang Sandman dan bertindak di luar prosedur. Alonso berkelit dan mengatakan bahwa memang beginilah cara polisi narkoba bekerja. Dan apabila Jack tidak suka, Jack bisa mundur dan kembali bekerja sebagai tukang tilang alias polantas. Go give him a hand. Takes you up. Maybe you ought to go back to your division, you know? Jack yang tidak punya pilihan lalu mengikuti Alonso ke suatu tempat yang disebut dengan jungle. Tempat ini adalah tempat tinggal para gangster dan penjahat berbahaya lainnya. Mereka bisa aman masuk ke daerah rawan itu karena Alonso tinggal di sana bersama selingkuhannya. Akan tetapi, anggota gangster di sana sepertinya tidak menyukai ada anggota polisi di daerah mereka. You know about this place, huh? Man, I'm sick of this shit, man. Can't stand it, motherfucker. Sesampainya di rumah selingkuhannya yang bernama Sarah, Alonso lalu meminta Jack untuk menunggu bersama anak mereka yang bernama Alonzito. Sementara Alonso dan Sarah asik berwik-wik ria di dalam kamar, Jack yang tertidur pun lalu dibangunkan oleh Alonso karena akan ada pertemuan dengan beberapa petinggi kepolisian LA sebentar lagi. Let's go. Got a meeting in 15 minutes. Pertemuan yang diadakan di sebuah restoran yang dihadiri oleh 3 orang petinggi kepolisian itu ternyata adalah upaya Alonso untuk mendapatkan surat untuk menangkap seseorang. Untuk mendapatkan surat penangkapan tanpa harus melalui prosedur yang sah, Alonso memberikan imbalan sejumlah uang yang diambil dari rumah Sandman tadi dan diletakkan di salah satu mobil petinggi polisi yang korup itu. Red Mercedes? Okay. Jadi kesimpulannya, Alonso menyogok petinggi polisi itu untuk merestui aksi ilegal yang akan dilakukannya. Setelah mendapatkan surat penangkapan, Alonso lalu mengumpulkan anak buahnya dan menyusun rencana untuk menjalankan aksinya. Let's suit up, ladies. Time to punch in. Tak lama kemudian, Alonso dan anak buahnya menyerbu sebuah rumah yang ternyata itu adalah rumah Roger yang adalah seorang informan dan sahabat dari Alonso sendiri. Alonso selama ini ternyata mengetahui bahwa Roger menyembunyikan uang dalam jumlah yang banyak di bawah lantai rumahnya. Alonso lalu berniat mengambilnya dari tangan Roger. Right here. Setelah lantai dibongkar, akhirnya uang Roger berhasil ditemukan dan uang itu langsung dibagi-bagikan ke anak buahnya. Di sini akhirnya kita mengetahui bahwa ternyata Alonso bukanlah polisi yang baik, melainkan polisi korup yang tidak ada bedanya dengan penjahat yang merampok demi keuntungan sendiri. Jack yang baru sehari bergabung dengan Alonso tidak mau menerima jatah uang yang diberikan Alonso, karena menurutnya itu adalah uang haram. Sebagai polisi yang baik, tidak seharusnya mereka mengambil uang itu. Come on, let's wrap this up. Tidak cukup sampai di situ, untuk menghilangkan jejak, Alonso lalu menyuruh Jack untuk membunuh Roger. Lagi-lagi sebagai seorang polisi yang baik, tentu saja Jack tidak akan membunuh orang begitu saja. Alonso yang kesal pun lalu menembak sendiri Roger dengan menggunakan senjata milik Jack. Shoot him. No, man. You gotta get it done yourself.
Setelah Roger tewas, Alonso lalu membuat skenario seolah-olah Roger lah yang menembak polisi terlebih dahulu, lalu Jack masuk dan diposisikan sebagai orang yang menembak Roger hingga tewas. Jack yang merasa tidak melakukannya tentu saja tidak mau dijadikan sebagai alibi. Dan Alonso melihat Jack yang dianggap tidak bisa bekerja sama pun lantas mengancam untuk membunuh Jack sambil menodongkan senjata ke arah Jack. Who shot Roger? New guy came in spraying. But I didn't. You did. Tidak mau mati begitu saja, dengan sigap Jack melakukan perlawanan dengan merebut senjata Alonso dan berbalik menodongkan senjatanya ke Alonso. Tentu saja anak buah Alonso yang lain bereaksi dan mereka semua menodong dan bersiap untuk menembak Jack. Lagi-lagi Alonso dengan liciknya mengancam Jack dan mengatakan bahwa apabila Jack berani membunuhnya, maka polisi akan memeriksa urinnya dan mengetahui kalau Jack telah mengkonsumsi narkoba, maka Jack akan dipecat dan dimasukkan ke penjara. Ternyata sedari awal, Alonso memang sengaja menyuruh Jack untuk mencicipi narkoba sebagai siasat untuk membungkam Jack dan menggunakannya sebagai ancaman. You talk that crazy shit, I'll make sure your blood gets to the lab. Karena tidak punya pilihan lain, Jack akhirnya bersedia mengikuti skenario yang dibuat oleh Alonso. Setibanya di dalam mobil, mereka kembali berdebat tentang kenapa Roger harus dibunuh, padahal dia kan sahabat Alonso sendiri. Alonso lalu menjelaskan bahwa Roger adalah mantan bandar narkoba terbesar Los Angeles yang selalu bisa lolos dari jerat hukum dan telah menimbun banyak uang dari bisnis haramnya. Tidak ada cara lain untuk menangkapnya selain membunuhnya. And you killed him like a fly. Was the biggest major violator in Los Angeles. That's a high roller, dog. Setelah dari rumah Roger, sorenya mereka menuju ke rumah seorang gangster yang bernama Smiley. Alonso mengatakan bahwa Smiley adalah salah satu informannya dan dia berniat untuk memberikan oleh-oleh untuk keluarga Smiley. Sesampainya di dalam rumah, Alonso menyerahkan barang-barang dan sejumlah uang kepada Smiley. Lalu dia minta izin untuk ke toilet dan meninggalkan Jack dengan Smiley dan beberapa anggota gangster lainnya. I'm gonna go to the head, okay? I'm gonna be 2 seconds, we roll. The bedroom, right? You play cards, cop? Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Smiley mengatakan bahwa Alonso telah pergi meninggalkan Jack sendirian. Dan ternyata Alonso memang sengaja meninggalkan Jack untuk dihabisi oleh gangster itu dengan imbalan sejumlah uang yang telah diberikannya tadi. Namun sebelum membunuh Jack, Smiley sempat bercerita bahwa Alonso sedang dicari oleh kelompok mafia Rusia karena Alonso telah membunuh salah satu anggota penting kelompok mafia tersebut. Dan untuk menebus kesalahannya, Alonso harus menggantinya dengan uang senilai 1 juta US dollar yang harus diserahkan hingga tengah malam ini atau kelompok mafia Rusia itu akan membunuh Alonso. Jadi itulah sebabnya Alonso harus mengambil uang Roger yang akan dipakai untuk menebus nyawanya sendiri dari ancaman mafia Rusia. I think Alonzo played you for a fool, Lester. Jack yang merasa jiwanya terancam sempat melakukan perlawanan, namun mustahil baginya untuk lolos karena di sana ada 2 orang anak buah Smiley yang mengeroyoknya. Jack lalu diseret ke kamar mandi dan ketika akan dieksekusi, salah seorang anggota geng berniat untuk mengambil uang dari saku Jack dan secara tidak sengaja dia menemukan dompet merah milik cewek yang pernah diselamatkan Jack di awal cerita tadi. Come on, hurry up. Is that your little cousin or what, eh? Dan ternyata setelah dilihat, cewek yang diselamatkan oleh Jack itu adalah saudara sepupu dari Smiley. Lalu Smiley menelepon si cewek dan si cewek membenarkan bahwa dia telah diselamatkan oleh Jack. Seketika sikap Smiley berubah dan dia menjadi respect kepada Jack. Dan untuk membalas jasanya, Smiley ketua geng Hillside itu lalu melepaskan Jack. Waktu was telling the truth. You know the shit was just business, right? Jack yang dipenuhi rasa amarah lalu nekat pergi menuju rumah Alonso yang berada di daerah rawan gangster yang terkenal berbahaya itu. Sesampainya di sana, Jack lalu dihadang oleh Bone, si ketua geng. Dan setelah menyampaikan keinginannya untuk mencari Alonso, Bone memberikan jalan untuk Jack masuk begitu saja. Jack lalu masuk ke rumah Alonso dan mendobrak pintu kamarnya dan tiba-tiba... You against the wall. The money and put it in that bag. Take your weapons and place one on your ankle. You want the one in my back pocket? Terjadi ketegangan yang berlanjut dengan aksi tembak-menembak antara 2 polisi tersebut. Untuk menghindari jatuhnya korban tak berdosa, yaitu istri dan anaknya, Alonso lalu kabur lewat jendela dan naik ke atap rumahnya, dan pertikaian pun berlanjut di sana.
Sebagai anggota polisi yang lebih senior dan berpengalaman, Alonso lebih unggul daripada Jack dan dia berhasil mengalahkan Jack dan meninggalkan Jack yang tergeletak tak berdaya di atas atap. Karena waktu semakin mepet untuk menyerahkan uang kepada mafia Rusia, Alonso lalu pergi meninggalkan Jack begitu saja. Dan ketika Alonso sudah berada di dalam mobil dan bersiap untuk pergi, tiba-tiba efek tabrakan itu membuat kepala Alonso terbentur dan kecepatan ini langsung diambil oleh Jack untuk menghajar Alonso. Situasi berbalik ketika Jack mengambil pistol dan menodongkannya ke Alonso. It's no fun when the rabbit has a gun, is it? Dan di saat yang bersamaan, anggota geng yang tadi hanya menyaksikan perkelahian itu lalu mulai mendekat. Alonso yang merasa sebagai akamsi lalu menjanjikan hadiah bagi siapa saja yang berani menembak Jack. First dime who puts one in his head, I'll make you a rich man. Somebody drop this fool for me. Tetapi anggota geng yang memang sudah muak dengan keberadaan Alonso di sana malah berbalik membantu Jack dan memberikan jalan untuk Jack keluar dari area itu. Jack lalu pergi dengan membawa serta uang Alonso dan meninggalkan Alonso yang kesal dengan anggota geng yang tidak mau membantunya. Jake! Come back here! Alonso yang merasa kesal lalu pergi mencari Jack dan setibanya di lampu merah tiba-tiba sementara itu, Jack pulang ke rumahnya dan dia telah berhasil melewati hari pertamanya sebagai seorang polisi narkotika. Ternyata cukup sulit untuk menjadi seorang polisi yang baik. Kekuatan terbesar seorang polisi bukanlah dari pangkat atau seragam yang dipakainya, akan tetapi dari tanggung jawab dan kejujuran dalam setiap tugas yang diembannya. Semoga polisi kita bisa bekerja penuh dengan tanggung jawab dan melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di film selanjutnya.